10120120006. Saya Arga Dari Saputra dengan NIM 230101 201301353. Saya Lydia Avianti dengan NIM 23010120120052. Saya Zari Lestari dengan NIM 2301012014200. Di sini kami berasal dari kelompok 8 IKTB dan akan melaksanakan praktikum acara 3 mengenai nekropsi. Nah, kemudian ini adalah ayam yang akan kita belah, di mana ayam ini merupakan ayam petelur dengan usia 86 minggu, jenis kelaminnya betina, kemudian didapatkan dari RPU Penggaron dengan kondisi sakit karena terdapat beberapa kelainan pada ayam tersebut. Lalu untuk riwayat kesehatan dan pengobatannya tidak ada. Lalu untuk tingkah laku ayam ini lemah dan kondisi bulunya normal. Kemudian ada perubahan anatomi pada kepalanya, yaitu pada bagian jengker dan pada bagian dada normal. Kemudian untuk lubang-lubang tubuh seperti paru, sinus, mata, keloakan normal semua. Dan indikator lain yang menguatkan bahwa ayam ini sakit adalah matanya tidak cerah dan berwarna kekuningan. Kemudian selanjutnya adalah nekropsi yang diawali dengan proses penyembelihan, yaitu dengan memotong syaraf, kemudian pembuluh darah, trakea dan juga esofagus pada ayam ini sampai mati. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Langkah selanjutnya adalah dilakukan nekropsi atau pembedahan pada ayam ini. Setelah itu dikeluarkan organnya satu persatu sesuai dengan petunjuk dari diktat. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah ayam dan alatnya yang digunakan ada gunting, ada cutter, kemudian ada alas, bisa plastik atau lainnya. Lalu kita masuk pada nekropsi, pemeriksaan tubuh ayam, di mana pada permukaan tubuh ayam ini tidak ditemukan luka dan memar. Kemudian pada pemeriksaan kaki ayam tidak ditemukan luka atau pembengkakan. Kemudian terdapat kelainan di mana ayam ini memiliki kaki yang pucat. Lalu pada jaringan subkutan tidak ditemukan luka, memar, dan juga pendarahan. Lalu pada bagian kepala seperti mata, hidung, dan juga rongga mulut tidak ditemukan kebengkakan dan juga tidak ditemukan lendir. Lalu pada sinus tidak ditemukan lendir dan padatan seperti keju. Kemudian kulit di bawah penutup mata dan juga rongga mulutnya normal dan tidak ada kelainan apapun. Kemudian pada laring tidak ditemukan radang, luka, dan bintik-bintik putih. Lalu pada trakea tidak ditemukan peradangan dan pendarahan. Lalu pada bagian otak tidak terdapat pendarahan dan tidak terdapat kelainan. Lalu pada otot bagian sayap dan juga kaki tidak ditemukan pembesaran dan kelainan apapun. Lalu untuk persendiannya tidak ditemukan pendarahan. Kemudian pada rongga perut tidak ditemukan cairan bening, cairan putih kuningan, dan padatan seperti keju. Artinya perut pada ayam petelur ini terbilang normal. Kemudian pada rongga dadanya pun sama, di mana tidak terdapat cairan bening, cairan putih kekuningan, dan padatan seperti keju. Lalu pada kantung udara tidak ditemukan cairan bening atau keruh. Lalu pada organ hati, pada bagian ujung bawah berwarna pucat. Lalu pada bagian atas kanan terdapat bercak atau bintik berwarna merah. Lalu ada kelainan flek kuning pada bagian tengah hati. Kemudian saat dilakukan uji tekan pada hati ayam ini tidak rapuh atau tidak mudah untuk hancur. Adanya bercak merah tua pada hati ayam ini menunjukkan bahwa ayam ini memungkinkan mengalami fatty liver hemorrhage syndrome. Kemudian selanjutnya adalah sistem pencernaan yang diamati pada bagian proventriculus, ventriculus, usus, dan juga anusnya. Pada ayam ini tidak ditemukan kelainan karena tidak
terdapat radang dan juga pendarahan pada saluran pencernaannya. Lalu pada ususnya tidak ada spot-spot peradangan. Kemudian isi usus pada ayam petelur ini normal dan tidak ada kelainan apapun, serta warna pankreasnya itu tidak pucat. Kemudian organ jantung tidak ditemukan kelainan karena ukurannya tidak membesar atau mengecil. Lalu pada pembungkus jantungnya tidak ditemukan air. Kemudian permukaan jantungnya tidak ditemukan peradangan. Kemudian untuk organ limfa tidak ditemukan kelainan karena ukurannya normal atau tidak membesar. Kemudian warnanya merah tua atau normal. Kemudian pada saluran reproduksinya tidak terdapat kelainan karena ukuran pada ovariumnya tidak membesar atau mengecil. Kemudian ada ovarium yang mengalami kerusakan atau pecah. Kemudian di dalam oviduk tidak ditemukan telur yang sudah rusak. Malahan di dalam oviduk ditemukan telur yang bagus. Kemudian pada organ bursa fabricus tidak ditemukan kelainan karena bursa fabricus ukurannya normal atau tidak membesar atau mengecil. Kemudian di dalamnya tidak didapatkan kerusakan atau peradangan. Kemudian pada organ paru-paru tidak ditemukan kerusakan atau peradangan. Kemudian saat diuji tekan tidak ada cairan atau lendir yang keluar. Dan ketika diuji apung, paru-parunya mengapung, menandakan bahwa paru-paru ini telah mengalami kerusakan. Kemudian, lalu untuk kesimpulan dari hasil pengamatan nekropsi yang kelompok kami lakukan adalah dapat diketahui bahwa ayam petelur ini memiliki beberapa kelainan seperti jengger berwarna pucat dan lemas atau tidak tegak dengan mata berwarna kekuningan. Selain itu juga ditemukan bercak merah pada ujung hati, warna kekuningan pada hati bagian tengah, dan ditemukan banyak lemak di sekitar hati yang menunjukkan bahwa ayam petelur tersebut dapat didiagnosa fatty liver hemorrhagic syndrome atau perlemakan hati. Penyebab dari penyakit ini dapat disebabkan karena pemberian asupan energi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ayam tersebut. Selain itu juga dapat disebabkan karena perbandingan protein yang tinggi dengan defisiensi kalsium dan heat stress atau cekaman panas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.